Alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di Kabupaten Lamongan. Yang setelah saya searching di Kabupaten Lamongan ini masih terselamatkan ya. Artinya belum ada ikon Habib yang menjadi ikon Lamongan. Kalau beberapa daerah kemarin sudah saya sampaikan, Jember ada ikon Habibnya, Malang sudah ada ikon Habibnya, Solo, Gresik. Untuk Lamongan ini masih, alhamdulillah, belum ada ikon Habib yang dijadikan wali kutub. Dari pembahasan tadi malam, saya menyampaikan wali kutub ini jadi framingnya Ba'alawi. Semua para habaib pasti diberikan predikat kutub. Padahal kita sudah tahu kemarin kita bahas dalam kitab Karamatul Aulia, wali kutub itu dalam satu abad 100 tahun cuma satu. Ini kutub Habib anu kutub gitu kan. Ustadz Ubat, itu kutub utara, kutub selatan, kutub timur, kutub barat, sama kutu rambut ya. Dan alhamdulillah setelah kita sampaikan itu ternyata 6 jam, 7 jam, 9 jam yang lalu itu sudah ada reaksi. Tapi saya mensayangkan yang mereaksinya itu ya Habib Bocil gitu kan. Habib Bagir bin Hani bin Yahya As-Segaf. Jadi anaknya Habib Hani yang jadi sekjennya Petanisia yang diangkat oleh Habib Lutfi. Ya kebetulan Petanisia ini kan organisasi yang tidak lulus kualifikasi dalam partai, jadinya begitulah. Stres jadinya stres. Saya dikirimi oleh rekan-rekan itu video banyak ya. Jadi si Habib Hani ini, Habib Bagir bin Hani ini dia mengatakan begini. Ini kalau nanti saya baca udah saya baca juga beberapa videonya. Dia mengumumkan begini, alhamdulillah katanya, 2 hari yang lalu si Imad sudah mati, si Abbas Buntet udah mati, setelah itu si Ubad, terus si Pleret, Fuad Botak katanya. Mudah-mudahan tidak diterima oleh bumi karena yang meninggalnya anak haram. Bayangkan. Ustadz Ubat, kalau nggak diterima di bumi, mestinya golongan mereka kan nggak dilahirkan dari bumi Nusantara, pendatang. Bisa-bisa mereka yang tertolak oleh bumi Nusantara. Nah iya betul. Dilanjut. Nah ini biar didengar aja dulu ya, bentar dengerin dulu. Sudah banyak bulan-bulan ini anak jalani dengan alhamdulillah, dengan kebahagiaan, dengan kesenangan, dengan ya ada suka lukanya ya. Dan anu barusan bukan barusan sih, seminggu yang lalu ngomong itu gak jelas ya ngomongnya, jadi karena memang giginya habis bahwa Imad sudah meninggal dunia. Dan setelah Imad, sehari kemudian Abbas Buntet, sehari kemudian Hedipras, sehari kemudian Ubad, sehari kemudian Haji Sejadudi, dan sehari kemudian Khairul Afandi, dan sehari kemudian Fuad si Botak Radat. Kita doakan yang meninggal semoga jasadnya nggak diterima oleh bumi. Soalnya yang meninggal anak haram semua. Nah, soalnya yang meninggal anak haram semua katanya. Saya ini lo gak usah didoakan sama kamu Bagir. Masalah ajal itu urusan Allah. Nah saya gak takut sedikit pun. Mau kamu dekengannya Habib Lutfi gak takut saya. Lucu orang ini. Cuma kan kalau kita lihat dari orangnya kadang-kadang kasihan. Nih lihat, ini yang jelas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu. Sekarang kita lagi menertawakan dunia. Karena bukan cuma manusia doang yang berkaki dua. Para anjing-anjing juga berkaki dua. Apalagi banyak yang
coba ntar selagi video ini anak upload ke YouTube pasti banyak nih para anjing-anjing yang berkomentar. Lihat aja nanti, lihat aja. Nggak dikasih makan, anjing-anjing yang dikasih makan ini pasti banyak yang komentar ke YouTube nanti. Lihat aja. Tapi di depan nggak usah didengerin, namanya juga anjing. Kalau anjing itu mah hilang, datangnya sesaat tapi hilang langsung lama. Ya anggap aja anjing. Ingat satu hal, yang benci walawi, yang benci habaib akan menjadi anjing. Bukan. Yang benci Ba'alawi Habib akan jadi anjing katanya. Dengerin. Ingat satu hal, yang benci walawi, yang benci habaib akan menjadi anjing. Bukan akan menjadi anjing, tapi memang anjing. Gue ingin sekali lagi. Oke? Tahu itu. Yang benci Balawi, yang benci Habib itu anjing. Yang tua, yang muda, siapapun itu orangnya. Yang benci Balawi anjing. Sama seperti yang pasti bakalan komen nanti. Dan bakalan komen di YouTube Anda nih. Banyak kan pada anjing-anjing yang berkomentar di YouTube. Banyak banget pas pada anjing-anjing yang udah terdoktrin, udah aduh anjing. Nah di akhir video ini dia ngomong kayak gini, harusnya pribumi itu bersyukur. Kalau nggak ada Ba'alawi, pribumi ini gak hidup kata dia. Ini perlu dicatat nih, kalau nggak ada habaib, kalau nggak ada Ba'alawi, pribumi gak hidup. Bahkan dia ngebahas termasuk Wali Songo ini numpang tenar kepada Ba'alawi. Dia sampaikan begitu. Ini kan terlalu. Terus di penghujungnya juga ngomong kayak gini, jangan biarkan pribumi menggonggong. Nah ini kan bahasanya kita memang dipada-pada-ake, disama-samakan seperti anjing. Yang menjadi pertanyaan saya, ini orang kan Habib katanya mengaku dzurriyyah cucu Rasulullah. Kira-kira dengan bahasa seperti itu, ngentot, anjing, macam-macam, pantas gak kan begitu? Dan yang lebih herannya lagi, kenapa ayahnya yang namanya Habib Hani sebagai sekjen Petanisia yang dilantik oleh Habib Lutfi kok gak bisa mengarahkan? Ini kalau kita buka dengan cara si Ba'agir ini yang ngomongnya seperti itu, kayak orang belah bloh, bahasa orang Sunda mah. Udah gini-gini, teler-teler, wah ini. Betul kata Pak Imron, gak usah tes DNA dia mah, tes urin sudah. Keciduk itu. Bos-bosnya habaib dah keciduk itu nanti. Nah ini orang-orang seperti ini yang akan membahayakan. Kadang saya tadi berpikir apakah memang dari para habaib ini nggak ada yang alim gitu. Semuanya begini aja. Dawirnya seperti itu. Bahkan di komentar ada yang kayak gini. Hei bocil katanya, Habib bocil, kapan mau menghaulkan Habib pakai muqaddam? Dia jawab, para habaib itu wali Allah tidak butuh haul katanya. Lah, di Solo dihaulkan, di Tanggul dihaulkan, di Jember, bahkan di Jakarta tiga-tiganya yang menjadi ikon dihaulkan, katanya gak butuh haul. Nah ini kalau saya sih sebenarnya ya pengen ketawa, ya lucu juga gitu orang berkomentar seperti ini. Nah dan saya juga ada beberapa video yang sudah saya dengarkan yang lebih kepada pribadi Pak. Dia bahkan mengatakan bahwa Kiai Imad itu meninggal karena HIV. Ada videonya. Cuma saya kira kalau untuk masalah pribadi nggak akan dihiraukan. Tapi kalau sudah menyangkut urusan pribumi, mengatakan bahwa pribumi ini kalau nggak ada Ba'alawi tidak akan pernah hidup. Wali Songo kemudian numpang tenar kepada Ba'alawi, ini salah fatal. Ini perlu kita luruskan. Kalau kita bongkar ayahnya si Ba'agir ini, dari beberapa orang yang dekat dengan ayahnya, dia ini loh anaknya siapa. Cuma kan gak pantas kalau kita sampaikan. Bahasanya begini, teriak anak haram, dirinya adalah haram. Buktikan sudah, saya punya datanya. Nah bahasa begitu, pencuri teriak maling gitu. Dan dari beberapa catatan
kenapa Habib Hani itu sampai dilantik sebagai Sekjen Petanisia oleh Habib Lutfi? Karena dia diperintahkan belusukan ke daerah-daerah. Waktu itu kita ketemu di Banten. Target utama pertama Banten. Untuk mencari kuburan-kuburan yang gak terawat, kuburan orang-orang tua lama yang kemudian dijadikan Ba'alawi. Itu strateginya. Sekjennya adalah Habib Hani. Siapa yang memberitakan? Habib Lutfi. Jelas. Siapa itu? Ibn Yahya. Begitu saudara ya. Kenapa saya baru mengatakan begitu? Dengerin. Ada salah satu ketua Petanisia yang ada di Jawa Barat. Beberapa bulan yang lalu, sekitar 6 bulan yang lalu, dia kontak dengan saya. Pengen ngobrol sama Abah, sama Abu Yamamah Gufron. Apa coba? Mau meminta lagu karya Abah yang mau dijadikan lagu Petanisia. Ya ditolak sama Abah. Kan gitu. Akhirnya Petanisia nggak laku, jadi Laskar Sufi sekarang. Dideklarasikan di Jawa Barat jadi Laskar Sufi. Memang stres lah. Makanya si Mbak Agir ini stres. Gayanya anjing-anjing semua. Gayanya ngono. Cuma kan tidak mencontohkan. Saya ini Pak Mujib saya yang menyampaikan ini nggak pernah istilahnya menjelekkan secara kepribadiannya. Tidak. Tapi ini si Habib ini karena dia tidak punya akhlak, si Mbak Agir ini karena dia tidak punya ilmu, ya akhirnya begitu. Wah ngentot, wahabi, anjing, gitu aja sudah. Kelihatan. Di mana coba nur ilminya? Gak ada. Maka benar, seseorang itu bisa dilihat dari apa yang dia sampaikan, gitu kan. Sampai lucu lagi dari beberapa komen yang sudah dibalasin oleh teman-teman itu. Wah ini memang stres katanya. Ada juga yang komen Habib ini paling suka mabuk, paling kepalanya gileng-gileng begini. Kasihan yang di komentar seperti itu. Nah, saya ingin menyampaikan bagaimana mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Ingat, kita ini tidak pernah mencaci siapapun itu. Yang kita tentang adalah kekeliruan dari mulai masalah sanad thariqah, kemudian ada penenggelaman ulama-ulama Nusantara, terus kemudian framing wali kutub yang disandingkan kepada habaib, itu yang kita lawan. Karena ini sangat tidak benar. Nah, adapun mereka kemudian mencaci maki secara pribadinya kita itu mah gak ada urusan, silahkan aja. Itu berarti kita bisa mengukur, berarti dia tidak berilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Begini, kita lihat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis yang ke-6018. Nih, ini kalau memang benar si Hani ini, si Ba'agir bin Hani, yang katanya dia adalah cucu Rasulullah, harusnya memahami hadis ini. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini sikap orang alim, sikap orang-orang yang beriman. Kalau memang si Bagir bin Hani ini punya keimanan di dalam dirinya dan dia memang punya ilmu, tentunya ucapannya tidak akan ngawur seperti itu. Apalagi bisa mengakibatkan orang lain tersakiti. Ini loh, andai kata dari pihak-pihak mau melaporkan sudah kena itu. Mengatakan bla 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 macam-macam. Tapi kan kasihan, orangnya aja sudah mah on gitu. On orangnya. Terus gak ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, kata Nabi. Maka hendaklah berbicara dengan perkataan yang baik. Kalau tidak mampu, auliyasmut, ya mendingan diam. Artinya kalau memang gak punya ilmu, tidak bisa membantah daripada apa yang kita sampaikan, narasi-narasi yang kita sampaikan melalui manuskrip dan kitab kuning, sudah diam saja kalau gak ada bahan untuk membantah mah. Kan begitu, itu orang alim. Nah, ini menunjukkan kebobrokannya akhlak-akhlak yang dikatakan cucu Rasulullah. Dan gak jauh beda Pak.
Yang lainnya juga begitu. Coba lihat dari beberapa tayangan. Dari beberapa tayangan selain si Ba'agir ini juga banyak tuh. Makanya Masya Allah, buat apa sih adanya Rabithah Alawiyah? Artinya ini kan harusnya, apalagi dia punya kedekatan dengan ulama sufi sedunia gitu kan. Kok nggak bisa mendidik si Ba'agir ini? Gitu. Fitnahnya sangat besar dan ternyata saya ingat sesuai dengan hadis Nabi, ini yang namanya fitnah sarro. Fitnah sarro di akhir zaman ini dakhaluha min tahti qadamai rajulin yaz'umu min ahli baiti. Fitnah sarro ini akan munculnya dari orang-orang yang mengaku dirinya adalah cucu Rasulullah. Makanya kita jangan mau dibodohin ya. Jangan mau dibodohin oleh orang-orang seperti ini. Ya kita doakanlah si Ba'agir ini mudah-mudahan dia disehatkan ya. Disehatkan biar duduk aja gak bisa, ini gak bisa lurus dia. Kencing aja gak lurus itu. Kasihan. Nah ini ya, itu aja yang saya sampaikan. Sebenarnya saya ingin menanggapi saja bahwa yang engkau anggap 2 hari yang sudah meninggal, Ubadah minullah masih hidup ini nih. Masih ada gitu ya. Lucu. Masya Allah, karena saya yakin orang-orang seperti ini ya kurang didikan dari orang tua. Kurang didikan dari ayahnya, walaupun dia sudah diangkat sebagai sekjen Petanisia oleh Habib Lutfi. Salah asuhan gitu ya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Yang jelas kita jangan mudah sekarang. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan kebenaran ini. Semakin mereka istilahnya membungkam ulama-ulama Nusantara, semakin kita bongkar kebusukan mereka. Kan begitu. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas ocehannya. Walaupun kita disebut kecoa, kita disebut menggonggong kayak anjing, ya alhamdulillah. Insya Allah nanti sedikit demi sedikit anda yang menjadi penjilat di Nusantara ini akan terungkap. Siapa yang sebenarnya anda itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.